Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Terima kasih. White Dragon Hillock. Dini hari berikutnya, rombongan Susuan meninggalkan White Dragon City menuju White Dragon Hillock. Meskipun White Dragon City adalah kota terbesar di sekitar White Dragon Hillock, itu masih terletak agak jauh untuk menghindari keributan yang disebabkan oleh spiritual beast lokal. Oleh karena itu, pesta Muchen harus cepat memulai perjalanan mereka. Hanya setelah mereka pergi barulah mereka menyadari betapa besar dampak dari berita yang dibuat, berita bahwa Spirit Treasury ini sebenarnya adalah Treasury Spirit Sovereign. Jalan lebar menuju White Dragon Hillock macet dengan jumlah orang yang mencengangkan. Sedemikian rupa sehingga bahkan udara secara berkala dipenuhi dengan angka-angka yang melintas di atas kepala. Semua orang bergegas ke satu arah, menuju White Dragon Hillock juga. Kelompok Muchen merasa tak berdaya di adegan ini. Mereka awalnya ingin mengeksplorasi dengan diam-diam, mereka tidak pernah mengira akan ada tingkat aktivitas yang sedemikian besar. Kita harus bergegas ke White Dragon Hillock dan menemukan tempat untuk mendirikan kemah, sebelum malam tiba. Kalau tidak, jika kita bergerak dengan sembrono, kita akan dengan mudah menarik perhatian para binatang spiritual. Susuan berkata dengan suara ringan. Muchen dan yang lainnya mengangguk pada kata-katanya. Tak lama kemudian, sosok mereka bergerak dan melesat melintasi cakrawala. Ketika mereka bergegas menuju White Dragon Hillock, mereka mengabaikan sesuatu. Beberapa jarak di belakang mereka, tatapan gelap telah mengunci mereka. Pesta Muchen tidak beristirahat sama sekali di perjalanan, jadi, pada saat senja tiba, mereka bisa melihat tepi White Dragon Hillock. Itu adalah pegunungan yang terus-menerus dengan puncak ketinggian yang berbeda. Di antara mereka adalah puncak 10.000 kaki yang melonjak ke langit, menembus lapisan awan dan tepi langit. Dari waktu ke waktu, mengaum binatang akan beresonansi di udara, menggerakkan energi spiritual di langit dan bumi. Namun, bahkan pegunungan yang menjulang tinggi seperti itu tidak bisa menyembunyikan aura amat buruk yang naik dari bumi. Aura ini tertinggal dari pertempuran yang mengguncang bumi yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu. Banyak ahli yang telah jatuh dan berubah menjadi kerangka. Ini benar-benar layak menjadi tempat yang pernah ditinggalkan oleh seorang ahli sovereign. Kelompok Muchen berdiri di puncak gunung yang jauh dan mendesah pada aura kejam yang berfluktuasi di seluruh White Dragon Hillock. Treasury roh yang muncul kebetulan berada di kedalaman Bukit Naga Putih. Daerah itu dipenuhi dengan begitu banyak beast spiritual sehingga mungkin juga ada beberapa beast spiritual ranking surga. Tentu saja, kita juga harus mencatat kelompok petualang lain yang datang ke White Dragon Hillock mencari harta karun. Orang-orang itu tidak akan mudah dihadapi. Selain itu, mereka akan sangat kejam. Jika kita akhirnya menyinggung mereka, mereka tidak akan peduli tentang asal-usul kita dan pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan demi kepentingan mereka. Susuan menatap White Dragon Hillock yang mengalir dengan aura amat buruk. Ini bukan tempat yang bagus. Karena itu, semua orang harus bekerja sebagai satu selama perjalanan ke White Dragon Hillock ini. Tidak ada yang bertindak sendiri. Susuan berkata sambil mengarahkan pandangannya ke arah Sulinger. Mata menawannya menatap dan melanjutkan, mengerti. Sulinger cemberut. Apakah itu diarahkan padanya? Apakah dia benar-benar tidak dapat diandalkan? Tiga lainnya tidak bisa menahan senyum dari samping. Ayo kita pergi. Kami akan mencari tempat yang aman untuk mendirikan kemah di White Dragon Hillock. Susuan melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Kemudian, sosoknya mengambil inisiatif dan melesat pergi. Menuju langsung ke White Dragon Hillock yang mengerikan. Muchen dan tiga lainnya mengikuti dari belakang. Ketika mereka memasuki White Dragon Hillock, mereka langsung merasakan gelombang udara sedingin es menyelimuti mereka. Ini berkat aura amat buruk dari White Dragon Hillock. Jika mereka membiarkan ini masuk ke tubuh mereka, itu akan merusak mereka. Karena itu, ketika para pihak memasuki area ini, mereka biasanya harus mengedarkan energi spiritual mereka untuk mencegah aura mengerikan dari menyerang tubuh mereka. Kelompok Muchen dengan cepat terbang di atas White Dragon Hillock, bertemu banyak pihak petualang di sepanjang jalan. Ketika kelompok-kelompok petualang yang bernafsu darah melihat pesta mereka, mata mereka langsung menyala. Tatapan mereka tidak bisa membantu bergerak di seluruh Susuan, Sulinger, dan Li Qing. Orang-orang ini jarang melihat gadis-gadis cantik. Sekarang mereka bertemu satu, hati mereka gatal. Tetapi, meskipun hati mereka gatal, tidak ada yang buta.
terutama para pemimpin kelompok mereka. Mereka semua menatap Susuan dan rombongannya dalam ketakutan, dengan mata waspada. Mereka menggonggong, memperingatkan anggota mereka agar mata mereka tetap terkupas dan menghindari menyinggung pesta ini. Dan karena itu, pesta mereka tidak menemui masalah, meskipun Susuan dan teman-temannya cukup mencolok. Selain itu, mereka masih di perbatasan luar White Dragon Hillock, jadi ada sangat sedikit spiritual beast yang kuat. Karena itu, pada saat malam tiba, mereka berhasil menemukan tempat perkemahan yang bagus. Mereka meletakkan kemah kecil mereka di tengah hutan yang sunyi. Api-api unggun melambung dan menyebarkan cahaya redup ke dalam kegelapan. Api unggun menerangi wajah Susuan yang lembut dan menawan. Dia tersenyum dan berkata, "Malam ini, Guo Xiong sedang bertugas jaga. Ingatlah untuk tidak lengah. Bahaya bisa muncul kapan saja di tempat seperti ini." Petik 2, Mu Chen dan yang lainnya mengangguk. Dalam perjalanan mereka di sini, mereka sudah memperhatikan beberapa pesta petualang dengan kekuatan yang layak. Partai-partai itu masih tidak bisa bersaing dengan mereka, bahkan pada kekuatan puncaknya, tetapi partai-partai itu memiliki jumlah yang lebih besar. Selain itu, mereka adalah tipe kejam yang terbiasa dengan darah. Jika ada konflik, hal-hal bisa menyesahkan. Setelah Susuan menyelesaikan instruksinya, dia memasuki sebuah tenda dengan Sulinger. Mu Chen dan Guo Xiong membuat percakapan ringan, sebelum Mu Chen kembali ke tendanya juga. Mu Chen terus mempelajari benih arai spiritual. Hanya dengan sedikit waktu lagi, ia harus bisa memahami metode penggunaan benih. Saat api unggun berkobar, perkemahan kecil itu perlahan-lahan menjadi tenang. Di sebuah bukit kecil di kejauhan, bayangan sebuah kelompok muncul seperti hantu di malam hari. Bai Dong berdiri di depan kelompok itu, mengenakan pakaian putih, dan dengan dingin tersenyum melihat pemandangan di depannya. Nada suaranya dingin, dia bertanya, "Penatua Qiu, apakah semuanya sudah siap?" "Semua persiapan sudah selesai." Yang bernama Penatua Qiu berbicara dari belakangnya. "Lalu, pindah. Bertindak sesuai dengan rencana. Jangan sakiti kecantikanku." Bai Dong menjilat bibirnya saat nafsu melambung di matanya. "Iya nih." Kelompok di belakangnya merespons dengan suara yang dalam dan rendah. Kemudian, ada beberapa ledakan sonik ketika mereka melesat ke malam seperti hantu. Bai Dong berdiri di atas bukit, menatap ke depan dengan ekspresi penuh nafsu. Dia tersenyum dan berkata, "Akademi Spiritual Surga Utara. Ada tidak kurang dari 30 siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang telah meninggal di tangan pengawal naga iblis kita. Sekarang, tampaknya beberapa nyawa akan ditambahkan ke nomor itu." Petik 2, mari kita lihat bagaimana kamu menjalankan kali ini. Di kam yang sunyi, Guo Xiong duduk bersila, secara berkala melirik hutan gelap dengan mata waspada. Dia mencengkeram pisau hitam panjang dengan erat. Energi spiritual melonjak di sekitarnya. Mehem, tiba-tiba, mata Guo Xiong fokus pada sesuatu. Energi spiritualnya yang agung meledak dalam sekejap. Dengan gerakan cepat jari-jarinya, pedang panjang hitam itu dengan tajam merosot ke bawah. Daang, longsword hitam memotong ke bawah, dan suara logam pada logam bergema saat tombak hitam terbelah dua. "Siapa di sana?" Guo Xiong langsung berdiri dan menggonggong menuju hutan yang gelap. Tenda-tenda langsung dibuka saat Susuan, Sulinger, Li Qing, dan Mu Chen dengan cepat terbang keluar. Mereka berempat baru saja memasuki kondisi budidaya, tetapi langsung terbangun ketika mereka mendengar keributan. Penyergapan, hati-hati. Guo Xiong melihat Susuan dan yang lainnya muncul dan segera berteriak. "Sineng, Sineng." Ketika suaranya mendarat, beberapa sinar hitam dan tajam keluar dari hutan. Tombak yang mengandung energi spiritual agung menghujani kam mereka dari segala arah. Aura dingin melintas di mata Susuan. Sosoknya melintas. Tangannya yang seperti batu giok menjentikkan dan gelombang energi spiritual menyapu, berubah menjadi pusaran energi spiritual selebar beberapa meter. Cah, tombak hitam terbang ke pusaran energi spiritual dan dihancurkan. "Kamu sekelompok licik mana? Kamu bahkan tidak punya nyali untuk menunjukkan dirimu." Petik 2, mata menawan Susuan dengan dingin menatap hutan yang gelap. Kemudian, sosoknya bergerak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya saat energi spiritual merobek kegelapan, meledakkannya tanpa ampun. Bang, bang, auranya mendidih di atas hutan, menghancurkannya. Susuan bergerak lagi dan menghilang ke dalam kegelapan. Dia harus menyingkirkan tikus-tikus ini. Kalau tidak,
mereka tidak akan bisa memiliki kedamaian. Mu Chen dan yang lainnya menyaksikan Susuan mengejar dan bergerak sendiri untuk menjaga Kam dengan ketat. Susuan adalah tahap pertengahan transformasi surgawi, mereka yang ingin melukainya tidak akan mudah melakukannya. Ledakan, mereka berbalik ke arah depan, ketika beberapa riak energi spiritual tiba-tiba terpancar di udara. Dalam riak spiritual ini sebenarnya dua fase awal tahap transformasi surgawi. Mu Chen dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka ketika mereka merasakan riak energi spiritual itu. Dua ahli tahap awal transformasi surgawi. Siapa sebenarnya musuh ini, agar mereka benar-benar bisa mengeluarkan formasi seperti itu? Kita harus pergi membantunya. Wajah Li Qing sangat dingin. Dia menggeram dan terbang keluar. Guo Xiong melihatnya pergi dan dengan cepat bergerak mengikuti. Tapi, sebelum dia pergi, dia berkata kepada Mu Chen dan Su Ling'er, kalian berdua akan bersembunyi di sini, untuk saat ini. Kami akan kembali segera setelah kami mengurus orang-orang itu. Petik 2, berdesir. Saat suaranya mendarat, Guo Xiong dan Li Qing melintas melalui hutan gelap, dengan cepat bergegas menuju asal-usul energi spiritual itu. Mu Chen memperhatikan situasi dan tidak bisa membantu mengerutkan alisnya. Meskipun pesta mereka agak kecil, mereka masih cukup kuat. Siapa yang sebenarnya berani bergerak melawan mereka? Berdasarkan formasi mereka, musuh mereka seharusnya tidak menjadi kekuatan biasa. Mu Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Ling'er menyaksikan Susuan dan yang lainnya mengejar, lalu bergerak lebih dekat ke Mu Chen. Jangan panik, kami akan diam-diam menunggu mereka kembali. Mereka seharusnya tidak pergi terlalu jauh, mereka harus segera kembali. Kata Mu Chen. Su Ling'er mengangguk, dia tidak bisa membantu menarik ujung pakaian Mu Chen dengan tangan kecilnya. Di White Dragon Hillock, bahaya datang berlapis-lapis. Sementara Susuan tidak ada, dia hanya bisa mengandalkan Mu Chen. Tubuh Mu Chen tiba-tiba tegang saat matanya yang tajam mengamati sekeliling mereka. Dia mengedarkan energi spiritualnya, bersiap untuk menghadapi situasi apapun yang muncul. Siing, saat Mu Chen menyapu matanya, angin tiba-tiba dan mendesak terdengar di telinganya. Angin kencang merobek udara, membawa suara yang menusuk telinga. Mu Chen sedikit menyipitkan matanya, dan memeluk pinggang ramping Su Ling'er dengan satu putaran tangannya. Ujung kakinya menyentuh tanah dan sosoknya terbang beberapa puluh kaki di udara. Bang! Tombak hitam setebal lengan tanpa ampun menusuk tempat di mana mereka berdua berdiri beberapa saat sebelumnya. Tombak itu telah menembus setengah meter ke tanah dan bergetar dengan suara berdengung. Mu Chen mempelajari tombak hitam dengan rasa dingin di hatinya. Dia mengangkat kepalanya, hanya suara angin yang lembut bersiul di telinganya. 4 sosok muncul di pohon besar di depan mereka. 4 tatapan dingin melekat pada mereka, diisi dengan aura amat buruk. 4 fase akhir tahap Heavenly Fusion. Mata Mu Chen menyapu ke-4 sosok dan dia merasakan sentakan di hatinya. Kekuatan apa ini, untuk benar-benar mengeluarkan para ahli tersebut untuk menghadapinya? Mu Chen melirik ke arah yang Susuan dan yang lainnya dan menghilang, dan hatinya mau tak mau tenggelam. Apakah semua itu hanya untuk memancing harimau dari gunungnya? Pihak lain sepertinya menargetkan mereka berdua. Serangan malam hari, itu malam. Ke-4 sosok itu berdiri seperti hantu di pohon besar. Tubuh mereka tersembunyi dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan jubah hitam, bahkan wajah mereka tidak bisa dilihat. Satu-satunya bagian tubuh mereka yang terpapar adalah mata mereka, yang dipenuhi dengan aura amat buruk. Riak-riak energi spiritual yang menakutkan berfluktuasi di sekitar mereka berempat. Berdasarkan level tersebut, semua orang ini telah mencapai tahap akhir tahap surgawi fusion. Mu Chen menyipitkan matanya pada formasi mereka. Jika kamu menempatkan mereka dengan salah satu pihak petualang sebelumnya, mereka pasti akan mengambil posisi terdepan. Jadi mengapa 4 dari mereka tiba-tiba muncul? Mereka tidak memprovokasi kekuatan kuat di sepanjang perjalanan mereka, jadi mengapa kesulitan mengetuk pintu mereka? Siapa kamu? Suara Mu Chen khusyuk saat dia dengan dingin menggeram. Jika dia hanya menghadapi satu lawan fase akhir Heavenly Fusion Stage, dia bisa mengalahkan mereka tanpa banyak usaha. Tapi ada 4. Selanjutnya, dari penampilannya, ke-4-nya sangat berpengalaman. Aura amat buruk di mata mereka jelas diperoleh selama bertahun-tahun mengetahui pembantaian. Mereka benar-benar berbeda dari kakak kelas fase akhir Heavenly Fusion dari Akademi Spiritual Northern Heavens. Namun, ke-4 bayangan hitam itu bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar Mu Chen. Di sisi lain,
aura mengerikan di mata mereka tumbuh lebih padat. Hati Mu Chen dan Su Ling'er tenggelam melihat formasi mereka. Orang-orang itu dilatih dengan sangat baik, bukan pesta petualang biasa. Membunuh mereka, suara sedingin es tiba-tiba datang dari mulut bayangan hitam. Kemudian, mereka berempat meledak bergerak. Dengan kelenturan jari mereka, tombak hitam muncul di tangan mereka. Energi spiritual mereka melonjak, mencair ke banyak tombak ilusi yang menutupi langit dan bumi, membungkus mereka berdua. Ekspresi Mu Chen berubah pada tindakan langsung dari 4 bayangan. Dia membentuk cakar, mengembun dengan cahaya gelap. Pagoda 9 lapisan muncul di telapak tangannya, meledak dengan kekuatan ke bawah. Dang, dang, banyak tombak menghantam pagoda 9 lapis, tetapi hanya menyebabkannya bergetar sedikit. Permukaan pagoda tidak rusak sedikit pun. Berdesir, tapi mereka berempat bukan tipe yang lembut dan baik hati. Saat mereka melihat pertahanan Mu Chen yang tidak bisa ditembus, 2 dari mereka berubah arah. Tombak membuat jalan memutar di sekitar Mu Chen dan menembak ke arah Su Ling'er yang dilindungi di belakangnya. Su Ling'er menanggapi situasi dengan buru-buru meletakkan tangannya yang seperti batu giok di cambuk merah panjang di pinggangnya. Dengan menjabat tangannya yang seperti batu giok, cambuk bersiul seperti ular sanca. Itu membawa lonjakan energi spiritual dan bertabrakan dengan 2 tombak. Bang, bang, energi spiritual berserk terpancar dari tabrakan, menumbangkan pohon-pohon besar di sekitarnya. Kedua bayangan hantu itu meluncur ke depan, menekan lebih dekat ke Su Ling'er. Ujung tombak itu bersinar dengan cahaya dingin dan ditujukan pada tanda vital Su Ling'er. Dihadapkan dengan 2 fase akhir Heavenly Fusion Stage, Su Ling'er langsung mendaratkan dirinya dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Itu bahkan lebih berbahaya ketika kamu membandingkan kekejaman serangan mereka terhadap serangannya sendiri. Wajah lembutnya berubah sedikit pucat. Su, 2 tombak dingin melesat ke depan dan menembus pertahanan yang telah disiapkan Su Ling'er dengan cambuknya yang berwarna merah menyala. Tombak melesat ke bahunya dengan kecepatan kilat, membawa angin kencang yang kuat dan tajam. Antusiasme Su Ling'er menurun saat dia menghadapi serangan yang menakutkan itu. Dia dengan cepat melangkah mundur, lalu melompat ketika dia menyadari bahwa dia sudah mundur ke batang pohon. Wajahnya yang menawan berubah sangat pucat. Daang. Namun, saat tombak itu akan mengenai Su Ling'er, pagoda 9 layak turun dari langit dan menyelimutinya. Daang. Tombak hitam yang terbang dengan energi spiritual menakutkan mereka bertabrakan dengan pagoda, namun, mereka tersebar oleh lapisan-lapisan cahaya gelap yang beriak. Pagoda yang terbuat dari cahaya gelap dengan cepat menyusut. Sesosok terbang ke Su Ling'er dan menariknya ke pelukannya dengan pinggang rampingnya. Kemudian, sosok itu lari ke hutan gelap, seperti kelinci yang licik. Kejar mereka. Ketika keempat sosok itu menyadari apa yang terjadi, mereka menggeram dan dengan cepat mengejar. Mu Chen memegangi Su Ling'er saat dia melintas di hutan. Dia menunduk, melirik gadis muda yang sedikit pucat dan gemetar ketika dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Su Ling'er menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Terima kasih. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lawan mereka adalah 4 ahli tahap akhir Heavenly Fusion Stage. Di antara mereka berdua, Su Ling'er juga fase akhir tahap Surgawi Fusion, tapi dia tidak terlalu berpengalaman dalam pertempuran. Dia mungkin bahkan tidak bisa mengalahkan salah satu dari 4. Sementara itu, Mu Chen memiliki beberapa kartu di lengan bajunya, tapi dia tahu dia tidak akan punya waktu untuk mempersiapkannya. Lawan mereka tidak mencari pertarungan yang adil dan terhormat. Situasi mereka sangat tidak menguntungkan. Bisakah kita bertahan sampai kakak dan yang lainnya menemukan kita? Su Ling'er bertanya dengan suara rendah. Jika Susuan dan yang lainnya ada bersama mereka, mereka tidak perlu takut pada keempat orang itu. Lawan kami sangat berpengalaman. Target mereka jelas. Pertama, mereka memikat adikmu dan yang lain sehingga mereka bisa dengan mudah berurusan dengan kami. Mereka mungkin berencana untuk menangkap kita terlebih dahulu, kemudian menahan adikmu dan yang lainnya. Jawaban mendalam Mu Chen datang saat ia terus menerobos hutan, seperti macan tutul berburu. Jika aku membawamu bersamaku, mereka mungkin akan segera menyusul. Petik 2. Su Ling'er menunjukkan ekspresi cemas pada kata-kata Mu Chen. Apa yang harus kita lakukan? Aku akan menurunkanmu. Pertama, Mu Chen dengan hati-hati melihat ke belakang mereka. 4 sosok dengan cepat menyusul. Su Ling'er tampak bingung. Wajahnya yang halus langsung berubah seputih salju dan matanya yang indah melonjak karena lembab.
Dia meraih pakaian Mu Chen, kau bajingan. Baik, jatuhkan aku sekarang, aku tidak perlu kamu menyelamatkanku. Petik 2. Mu Chen tidak tahu apakah akan tertawa atau menangis pada ekspresinya. Dia dengan tak berdaya menjawab, apa yang kamu pikirkan? Jika aku membawamu bersamaku, mereka akan menyusul kami cepat atau lambat. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah menyembunyikan kamu di suatu tempat, sementara aku memancing mereka pergi. Setelah itu, kamu perlu menemukan saudara perempuan kamu dan yang lain sesegera mungkin. Petik 2. Wajah lembut Sulinger memerah, namun, dia masih tidak bisa peduli tentang hal lain saat dia dengan cemas berkata, tidak, terlalu berbahaya bagi kamu untuk memikat mereka sendiri. Petik 2. Dia baru saja menyaksikan kekuatan dan intimidasi keempat orang itu. Nafsu darah mereka melonjak dan metode mereka kejam. Kamu tidak bisa mendapatkan cara itu hanya dengan berdebat dengan kakak kelas dari Akademi Spiritual Northern Heavens. Aku tahu apa yang aku lakukan. Petik 2. Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan dalam suaranya. Sosoknya terus melayang melintasi hutan. Dengan gerakan menarik telapak tangannya, dia mengeluarkan semacam daun hijau dari antara semak-semak. Lalu, dia cepat-cepat menggiling daun dan menaburkan jus berbau aneh di atas Sulinger. Jus ini akan menyembunyikan aroma kamu. Kemudian, ketika aku meninggalkan kamu di suatu tempat, kamu harus menyembunyikan diri dan menekan energi spiritual kamu. Dengan begitu, mereka tidak akan dapat menemukan kamu. Mu Chen menjelaskan saat dia menyelesaikan apa yang dia lakukan. Sulinger dengan bingung menyaksikan Mu Chen menyelesaikan tugas dengan teknik yang sangat mahir. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan melihat wajah tampan Mu Chen di bawah sinar bulan. Namun, Mu Chen saat ini dipenuhi dengan niat dingin, menggantikan kelembutannya yang biasa. Ketajamannya seperti pedang panjang yang dipoles, dengan diam-diam menyembunyikan ujungnya di sarungnya. Mu Chen, ini adalah artefak spiritual peringkat menengah yang aku tukarkan di balai nilai spiritual, kamu harus menggunakannya. Sulinger mengeluarkan Qian Longsword. Aura pedang yang samar-samar namun tajam menusuk keluar darinya. Mu Chen mengangguk, dia belum pernah menggunakan artefak spiritual sebelumnya, tetapi seseorang tiba-tiba muncul di depan matanya. Setidaknya dia bisa menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya sedikit. Hati-hati. Petik 2. Kecepatan Mu Chen tiba-tiba meningkat. Dengan memutar tubuhnya, dia sedikit bersandar. Begitu dia memasuki kegelapan, dia melemparkan Sulinger dari tangannya. Sulinger memutar tubuhnya di udara dan diam-diam mendarat di pohon besar. Kemudian, dia menyembunyikan dirinya di dalam dedaunan pohon yang lebat. Dia juga dengan cepat menekan energi spiritual yang beredar di tubuhnya. Dia dengan gugup mengarahkan garis pandangnya ke bawah. Segera, 4 bayangan seperti hantu melewatinya untuk mengejar mereka. Ketika mereka tiba di daerah itu, tubuh mereka sedikit berhenti dan mata mereka menyapu daerah itu. Kemudian, mereka melanjutkan pengejaran mereka ke arah yang telah Mu Chen pergi. Saat mereka menjauhkan diri, Sulinger samar-samar mendengar suara yang dalam dan rendah yang terdengar di angin. Cepat, kita kehabisan waktu. Kita harus menyingkirkan mereka berdua sesegera mungkin. Petik 2. Sulinger tidak segera melompat dari pohon besar, alih-alih, dia tetap berada di antara dedaunan selama beberapa waktu. Dia tahu bahwa Mu Chen telah menempatkan dirinya dalam bahaya besar hanya untuk menyelamatkannya. Dia tidak bisa gegabah dan menyebabkan rencana Mu Chen gagal. Mu Chen, kamu harus hati-hati. Tinju kecil Sulinger mengepal erat ketika matanya yang menawan melihat ke arah bahwa Mu Chen dan keempat bayangan seperti hantu telah menghilang. Matanya dipenuhi dengan gugup dan khawatir. Berdesir, dia menunggu cukup lama. Begitu dia yakin bahwa semuanya telah tenang, dia melompat dengan giat dari pohon. Kemudian, dia dengan cepat membaca arah perkemahan mereka. Mu Chen, kamu harus bertahan di sana. Aku akan membuat kakakku dan yang lainnya segera menyelamatkanmu. Petik 2. Sosok Mu Chen bergerak seperti macan tutul hitam di antara bayang-bayang hutan suram saat ia diam-diam menelusuri. Telapak tangannya perlahan memegang Qian Longsword di pinggangnya saat dia melihat ke belakang. Di sana, ledakan sonik terdengar lebih mendesak daripada sebelumnya. 4 mayat samar-samar terlihat saat mereka mengejar. Jadi, mereka ada di sini. Mu Chen berkata pada dirinya sendiri dengan suara lembut. Kemudian, dia menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Jejak cahaya merah melonjak ke depan di pupil hitamnya.
Dia seperti serigala yang ganas dan jahat yang akan menyerang mangsanya. Sudah lama sejak aku seperti ini. Karena kalian mengejar begitu keras dan tidak mau melepaskan, mari cari tahu siapa pemburu yang sebenarnya. Petik 2. Kurva bersemangat naik di bibir Mu Chen. Dia sudah menekan keinginan untuk berburu untuk waktu yang cukup lama sekarang. Ketika dia berada di Akademi Spiritual Surga Utara, dia memiliki identitas seorang siswa. Tapi, di sini, tidak ada yang perlu dia khawatirkan lagi. Cahaya bulan menyinari celah-celah kecil di hutan, membentuk lengkungan cahaya dingin di wajahnya yang tampan. Sisi itu tampak sangat dingin pada saat ini. Sekarang, darah bencana jalan roh akan mengungkapkan taringnya. Membunuh terbalik, 4 bayangan seperti hantu dengan cepat dan hebat menembus hutan. Ekspresi mereka seperti serigala, terpaku pada target mereka yang berada agak jauh di depan, sosok yang sendirian melarikan diri dalam keadaan menyesal. Mari kita lihat seberapa jauh kamu bisa berlari. Hati keempat dipenuhi dengan suara tawa dingin ketika mereka tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka. Mereka memperhatikan bahwa target mereka telah mulai menunjukkan gerakan panik dan langkah-langkah Clumsier, kemungkinan karena takut akan hal yang tak terhindarkan. Jika kamu tidak bisa mempertahankan pikiran jernih di bawah pengejaran brutal seperti itu, maka konsekuensinya tidak perlu dikatakan. Cahaya kejam melewati mata keempat bayangan. Para siswa Akademi Spiritual Surga Utara ini sangat berbakat, tetapi, sayangnya bagi mereka, talenta tidak berguna dalam pertukaran hidup atau mati. Faktor paling penting yang menentukan hasil dari perjuangan hidup atau mati adalah kebutuhan tanpa ampun untuk membunuh dan indera yang tajam. Berdesir, jijik melintas di hati mereka ketika mereka melihat sosok menyedihkan berbelok di sudut dan menghilang dari pandangan mereka. Mereka segera mengikuti. Sosok mereka terbang di atas sekelompok pohon. Ketika mereka melewati petak hutan itu, bayang-bayang dari cabang-cabang yang lebat dan daun-daun tersebar dari mata mereka. Pada saat itu, sebuah bayangan menerkam mereka, memasuki pelukan salah satu dari 4. Ekspresi 4 bayangan berubah pada acara yang tiba-tiba. Bayangan yang bertabrakan dengan rekan mereka masih sesaat, sebelum menggeram tajam. Kamerat mereka secara refleks mengarahkan tombak hitamnya ke arah orang di lengannya. Siing, tapi begitu tombak itu mendorong ke depan, sebuah pedang panjang tajam tanpa ampun menusuk jantungnya dengan energi spiritual yang agung. Ujung pedang menembus punggungnya dan darah segar mengalir. Bayangan itu melebarkan matanya dengan tak percaya pada pemuda bermata dingin di pelukannya. Ekspresi bocah itu sangat dingin, seolah-olah itu dibuat dari es. Tidak pernah, dalam imajinasinya yang paling liar, ia akan mempertimbangkan pergantian peristiwa ini. Pemuda yang baru saja berlari mengejar mereka tiba-tiba berbalik. Kejutan yang tak terduga telah menghancurkan semua penjaga mereka. Lebih jauh lagi, kekejaman pemuda ini melampaui kekejaman mereka. Dia langsung menembus vital bayangan, memutuskan hidupnya. Dia sengaja melakukannya. Visi bayangan itu berangsur-angsur menjadi hitam, dengan ekspresi cuek pemuda itu sebagai ingatan terakhirnya. Beberapa saat yang lalu, pemuda ini panik karena pengejaran mereka. Tapi bagaimana ekspresi dari seseorang yang panik karena berlari? Jadi, pemuda ini telah memasang topeng, dan membuat para ahli yang berpengalaman menurunkan penjaga mereka. Kemudian, dia meluncurkan serangan baliknya. Rapi dan rapi, tanpa sedikit pun kecerobohan. Semuanya terjadi dalam sekejap. Pada saat 3 bayangan lainnya menyadari apa yang terjadi, pisau Mu Chen sudah mengalir sendiri melalui hati kawan mereka. Mereka bertiga melotot dengan mata gelap yang dipenuhi amarah. Tombak di tangan mereka berubah menjadi serangan tajam, menyelimuti Mu Chen dengan ancaman ke vitalnya. Bocah ini sebenarnya berani membunuh salah satu rekan mereka tepat di depan mata mereka. Bagaimana mungkin mereka membiarkannya melarikan diri? Mu Chen menghadapi serangan 3 dan menarik pedang panjangnya dengan jentikan pergelangan tangannya. Energi spiritualnya beredar. Cahaya cian memantul dari pedang panjang saat dia meledak ke depan dengan energi dan cahaya pedang tajam, menahan banyak gambar tombak. Mereka bertiga terkoordinasi dengan baik. Beberapa sinar cahaya dingin masih berhasil menembus pertahanan Mu Chen dan terbang menuju dadanya. Mu Chen menyeret mayat bayangan yang telah dia bunuh kembali ke pelukannya, dan menggunakannya sebagai perisai daging. Tombak yang tajam menembus bayangan mati dengan energi spiritual yang agung. Ujung tombak menarik garis tipis darah di dada Mu Chen. Mata Mu Chen dingin saat dia melangkah maju. Mayat itu terlempar ke samping, berlayar ke bayangan hitam itu.
Kejahatan gelap menunjukkan dirinya di mata bayangan itu. Dia mengepalkan tangan, yang berdampak pada mayat terbang. Gelombang energi spiritual yang keras meletus, memutilasi tubuh dengan buruk. Cah! Tetapi pada saat kepalan tangan itu mengenai mayat itu dan merobeknya menjadi berkeping-keping, sinar dingin cahaya berkedip di dalam dada mayat itu. Ujung pedang, terbungkus energi spiritual berwarna hitam dengan api hitam berdenyut-denyut menerobos dada mayat dan mendorong ke arah bayangan hitam dengan kecepatan kilat. Pelanggaran itu terlalu cepat, keras, dan tajam, sedemikian rupa sehingga bahkan bayangan hitam pun terkejut. Bayangan itu melontarkan pukulan ketika energi spiritualnya melonjak ketika seseorang bahkan bisa mendengar auman naga di dalamnya. Energi spiritual agung telah berubah menjadi tinju spiritual dengan bentuk naga yang mengamuk dan bertabrakan dengan cahaya tajam yang terbakar dengan api hitam. Bang! Api hitam menyapu saat keduanya bertubrukan berat, dengan cepat memicu badai energi spiritual yang melilit tinju. Berdesir, cahaya pedang menembus angin kencang dan mengayunkan ke pergelangan tangan bayangan hitam ketika dia menyaksikan dengan ekspresi kaget. Cahaya pedang menyala, darah berceceran, darah mengalir dari tempat-tempat di mana 5 jari telah terputus. Mu Chen mengolah energi spiritual tirani yang cukup. Dengan menambahkan artefak spiritual tingkat menengah yang diberikan Sulinger padanya, pelanggarannya jelas bukan sesuatu yang orang biasa bisa tahan. Arg! Bayangan hitam memilukan menyedihkan, tanpa ampun menusukkan tombak di tangan kirinya ke tenggorokan Mu Chen. Dia mencoba untuk membawa Mu Chen bersamanya. Ding! Tapi karena Mu Chen sudah mendapatkan keuntungan selama pertukaran itu, dia tidak mau mengambil risiko cedera berat. Dengan jentikan tangannya, longsword itu terbang kembali. Jari-jarinya menjepit ujung pedang yang tajam dan memiringkan bilahnya ke samping, hanya agar pedang itu berhasil memblokir tombak. Bunga api terbang. Mu Chen meminjam kekuatan dampak dan membiarkan dirinya terbang, mendapatkan jarak. Dia memasuki hutan seperti kelelawar di malam hari, menghilang dalam sekejap mata. Bocah sialan! 3 bayangan memandangi mayat dingin di depan mereka, mata mereka dipenuhi amarah. Mereka berempat adalah ahli tahap akhir Heavenly Fusion Stage, dan memiliki banyak pengalaman di bawah ikat pinggang mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa anak nakal stage Heavenly Fusion ini dapat membalikkan situasi dan menempatkan mereka dalam posisi yang menyedihkan. Tidak hanya mereka kehilangan anggota, tetapi salah satu bayangan yang tersisa juga kehilangan tangan. Kekuatan bertarung mereka telah menurun. Kita tidak bisa memaafkannya. Mereka bertiga menggeram, terutama bayangan hitam yang kehilangan tangannya ke Mu Chen. Matanya berubah seram. Mereka bertiga bertukar pandang, lalu terbang pada saat yang sama. Tetapi kali ini, tubuh mereka tegang ketika mereka mengedarkan energi spiritual mereka hingga batas mereka. Mereka mengharapkan serangan kapan saja saat mereka maju. Pertukaran kilat sebelumnya telah memaksa mereka untuk memahami bahwa meskipun pemuda ini mungkin masih muda, dia bukan tipe yang lembut. Tidak hanya dia memiliki mata yang kejam, bahkan pelanggarannya sangat sengit. Tindakannya langsung dan langsung, tanpa sedikit pun kecerobohan. Dia jelas berbeda dari siswa Akademi Spiritual Surga Utara lainnya, yang biasanya kurang berpengalaman dalam hal berkelahi dan membunuh. Jika mereka masih memiliki penghinaan terhadapnya di hati mereka, maka mereka mungkin akan menderita kekalahan malam ini. Mu Chen melintas di hutan, dengan ringan menyeka jejak darah dari dadanya. Itu hanya luka daging, tidak banyak. Kebalikannya dari situasi sebelumnya sangat sukses. Sepertinya aktingnya sebelumnya telah menghasilkan efek yang cukup. Mu Chen melirik ke belakang. Ketiganya harus bertindak jauh lebih hati-hati sekarang. Tetapi itu juga berarti bahwa mereka akan memperlambat pengejaran mereka, memberinya sedikit waktu lagi. Sekarang, mari kita lihat siapa pemburu yang sebenarnya. Petik 2. Mu Chen bergumam ketika dia mengamati hutan di depannya. Dia samar-samar bisa melihat murid merah dari beberapa binatang. Itu pasti binatang spiritual dari White Dragon Hillock. Dia memperhatikan mata merah dari binatang buas yang berada di kedalaman hutan, dan sudut mulutnya naik ke senyum. Dia tidak menghindari daerah itu, sebaliknya, dia mengubah arah dan menuju ke arah mereka. Knight menyelimuti hutan saat 3 bayangan dengan cepat melewatinya. 1 di depan, sementara 2 mengikuti di belakang, formasi segitiga. Tubuh tegang mereka dipenuhi dengan energi spiritual saat mereka dengan hati-hati mengawasi sekeliling mereka. Saat mereka bertiga bergerak, mata mereka tiba-tiba tertarik pada sesuatu. Yang di depan melambaikan telapak tangannya dan mereka bertiga mendarat di sebidang tanah yang jelas.
Beberapa jarak jauhnya adalah dua mayat binatang yang menumpahkan darah segar. Jelas bahwa mereka baru saja terbunuh. Pasti anak nakal itu. Petik 2. Bayangan hitam yang kehilangan jari-jarinya karena Mu Chen mengepalkan giginya dan berkata, sepertinya dia dikelilingi oleh spiritual beast. Itu berarti dia mungkin memperlambat langkahnya. Kita harus memanfaatkan kesempatan itu. Petik 2. N. Petik 2. Dua lainnya mengangguk. Kemudian, ketiga sosok itu melintas pergi, melanjutkan pengejaran mereka. Selama beberapa menit berikutnya, mereka melihat serangkaian mayat binatang yang baru saja dibunuh. Di antara mayat-mayat adalah potongan-potongan kain, pakaian Mu Chen. Berdasarkan tanda-tanda ini, Mu Chen pasti telah bertemu dengan lebih banyak beast spiritual. Lebih jauh lagi, dia juga merasakan bahwa ketiga bayangan sudah menggigit tumitnya. Tanda-tandanya menunjukkan bahwa dia sedikit mempercepat langkahnya, sedemikian rupa sehingga dia tidak mampu membersihkan jejak pertempuran. Setelah mengejar selama 10 menit, ketiga bayangan berhenti, sekali lagi, di tempat terbuka. Di tanah di depan mereka adalah mayat singa emas besar. Binatang spiritual itu jelas sudah mati, dengan pedang panjang Qian tertusuk dalam rahangnya yang besar dan menyeramkan. Ini milik bocah. Petik 2. Mereka bertiga berhenti di sebelah mayat singa besar dan mempelajari pedang panjang yang sudah dikenalnya. Satu bayangan dengan dingin tersenyum. Keberuntungan anak ini sangat buruk. Dia benar-benar berlari ke singa api emas. Binatang ini sekuat tahap tengah Heavenly Fusion Stage. Bahkan kita harus membuang sedikit usaha untuk menghadapinya. Tidak heran dia memutuskan untuk membuang artefak spiritualnya. Petik 2. Mengaum. Tiba-tiba, raungan yang dalam dan rendah bergema dari dalam hutan. Samar-samar, riak energi spiritual terbawa. Dia menemukan satu lagi. Cepat, kita akan bisa menyusulnya kali ini. Mereka bertiga berseru senang ketika mendengar suara-suara itu. Mereka bertiga mengangguk. 2 dari 3 akan mengejar, sementara yang terakhir mengambil 2 langkah ke mayat untuk meraih pedang panjang Qian. Ini adalah artefak spiritual peringkat menengah, objek yang kuat. Sayang sekali jika mereka meninggalkannya di sini. Bang! Ketika jari-jarinya menutup di sekitar gagang pedang, berniat untuk menariknya dari mayat singa api emas. Pada saat itu, mayat itu meledak. Darah segar berceceran ketika sosok berlumuran darah keluar dari sisa-sisa berdaging. Sosok itu melengkung 2 jari. Sebuah lampu emas bergegas ke depan, membawa riak yang sangat tajam. Bayangan hitam menyaksikan dengan ekspresi kaget saat menembus tenggorokannya. Bayangan hitam itu bergetar dan jatuh ke tanah, matanya yang melebar dipenuhi rasa tidak percaya. Sosok yang tertutup darah itu menundukkan kepalanya dan mengambil pedang panjang itu. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang sudah berhenti bergerak, lalu berbalik untuk menemukan 2 bayangan lainnya mengawasinya dengan sangat terkejut. Mu Chen menghapus darah segar dari wajahnya dan dengan ringan tersenyum pada 2 bayangan yang tersisa. Dari perspektif 2 bayangan, senyum itu sama menakutkannya dengan iblis. Mereka telah bertindak sangat hati-hati, tetapi mereka masih jatuh hati pada skema anak nakal itu. Metode-metodenya sangat mustahil untuk dipertahankan. Sekarang, giliranmu. Petik 2. Mu Chen dengan ringan mengetuk pedangnya, membuat suara yang jelas dan renyah saat dia melakukannya. Dia sudah membunuh 2 dari 4. Yang tersisa adalah 1 lumpuh, dan 1 ahli. Tetapi formasi mereka sendiri telah lumpuh, juga, dan itu tidak lagi cukup kuat untuk memaksanya berlari. Tidak ada yang tersisa, kau bocah sialan. Malam menutupi hutan. 2 bayangan hitam tanah gigi mereka saat mereka menyaksikan Mu Chen yang berdarah tersenyum pada mereka. Matanya dipenuhi dengan haus darah yang pekat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa keadaan akan menjadi seperti ini. Tidakkah seharusnya mereka bisa dengan mudah mengirim bocah tahap awal Heavenly Fusion? Bagaimana situasi berkembang ke titik ini? Mereka berempat adalah pengawal naga iblis dengan banyak pengalaman di bawah ikat pinggang mereka. Siapa yang tahu berapa banyak darah yang ternoda di tangan mereka? Tapi, selama pengejaran pemuda ini malam ini, 2 dari mereka telah terbunuh, dan 1 terluka parah. Bahkan jika mereka dikirim untuk menjatuhkan ahli tahap transformasi surgawi, mereka tidak akan membayar harga yang menyedihkan, kan? Terkejut, Mu Chen mengambil Qian Long Sword-nya. Energi spiritual hitam pekat menyala dan membentuk lampu pedang tak beraturan di ujung bilahnya. Dia tersenyum. Dengan seluruh tubuhnya basah oleh darah, itu adalah tontonan yang menakutkan.
Jumlah orang yang kubunuh di jalan roh saja lebih dari total yang telah kau bunuh di antara kalian semua. Mu Chen tersenyum dan mengarahkan pedang panjang ke arah keduanya sambil melanjutkan pidatonya. Sekarang, akankah kita mengakhiri komedi pengejaran ini? Ya, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Kami tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk melarikan diri. Petik 2. Dua bayangan hitam menjawab dengan menakutkan. Kemudian, satu bayangan merunduk ke kiri, sementara yang lain pergi ke kanan, menutup jalan mundur Mu Chen. Mereka sudah merasakan banyak trik Mu Chen selama pengejaran sebelumnya. Untuk mencegah hal itu, mereka tidak bisa gegabah dan memberinya kesempatan lagi. Kalau tidak, mereka bisa jatuh ke perangkapnya kapan saja. Benarkah? Mu Chen tersenyum. Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang panjang saat energi spiritual yang agung tercurah seperti asap hitam dan melonjak ke langit. Bunuh dia. Dua bayangan hitam terdiam saat mata mereka menjadi dingin. Mereka meledak secara bersamaan. Dua tombak hitam di tangan mereka adalah ular berbisa yang melesat dari sarang mereka, menyapu Mu Chen dengan angin kencang. Mu Chen juga terbang ke depan di saat yang sama. Cahaya pedang melonjak saat api hitam naik. Meskipun dia menghadapi dua penyerang, dia tidak menunjukkan keraguan sedikitpun. Dang, daang, saat mereka bertiga terjalin, energi spiritual yang keras meledak keluar. Daun kering menyapu tanah dan berubah menjadi debu. Satu pohon besar tumbang satu demi satu. Serangan Mu Chen kejam. Dia pergi dengan kekuatan penuh, langsung menuju bayangan hitam yang tidak terluka. Dia tidak memperhatikan tangan yang cacat itu. Sepertinya Mu Chen berencana untuk mengerahkan semua kekuatannya untuk membunuh bayangan hitam yang tidak terluka. Namun, yang terakhir jelas bukan seseorang yang mudah dihadapi. Bayangan itu melepaskan kekuatan fase akhir Heavenly Fusion Stage-nya, tanpa menahan diri. Serangannya tajam dan semua ditujukan pada tanda vital Mu Chen. Gambar pedang dan tombak bersiul di udara. Energi spiritual yang menakutkan bertabrakan dan tersebar beberapa kali. Dang, ekspresi Mu Chen acuh tak acuh saat dia menusukkan pedangnya ke depan, membawa lonjakan energi spiritual dan membakar api hitam dengan itu. Pisau itu seperti kuda hitam, berlari secepat kilat ke arah dada bayangan hitam. Namun, yang terakhir sudah menyapu tombaknya untuk memblokir serangan Mu Chen. Fase awal Heavenly Fusion Stage ingin melawanku secara langsung. Betapa angan-angannya, bayangan hitam itu dengan dingin tersenyum. Ekspresi Mu Chen tenang seperti biasa ketika dia menarik kembali pedang dan kemudian menukik ke depan, seperti elang. Jari-jarinya mengepal ketika dia melemparkan tinju. Ledakan, energi spiritual berfluktuasi. Energi spiritual hitam pekat Mu Chen seperti badai karena dengan cepat berkumpul di sekitar tinjunya. 6 segel kematian tanpa batas tampaknya telah terbentuk dalam sekejap. Ketika 6 sel kematian tanpa batas muncul, energi spiritual alami dari hutan menjadi lebih kacau. Segel cahaya berwarna hitam terbang keluar, seperti komet hitam, saat melesat melintasi langit malam menuju bayangan hitam. Ledakan, retakan muncul di tanah, membentuk jurang besar. Kejutan muncul di mata bayang-bayang hitam. Dia merasakan bahaya yang fatal akibat serangan itu. Black Dragon Fiend Spear. Energi spiritual tersapu keluar dari tubuh bayangan hitam itu. Tangannya gemetar ketika tombak berwarna hitam itu terbang dari tangannya. Energinya menjadi liar, berubah menjadi naga hitam yang panjangnya beberapa puluh kaki. Itu memamerkan taringnya, mengacungkan cakarnya, dan menyerbu. Bang! Komet yang terbentuk dari segel kematian tanpa batas tidak memberikan jeda sedikit pun saat itu tanpa ampun bertabrakan dengan naga cahaya hitam, menyebabkan tabrakan besar bergema. Bayangan hitam menyaksikan ketika komet hitam itu berlayar seperti kekuatan yang tak tertahankan, langsung menghancurkan naga hitamnya. Bahkan tombak hitam yang membentuk inti naga telah dikirim terbang. Ledakan, komet menembus naga dan bersiul ke arah bayangan, ketika bayangan itu sendiri menyaksikan dengan ekspresi ketakutan yang terpampang di seluruh wajahnya. Arg! Jeritan sengsara mengguncang bumi saat sebuah kawah besar muncul di tanah. Di tengah kawah ada mayat bayangan hitam, yang sekarang lebih berantakan daripada manusia. Dia mati seketika. 6 segel kematian tanpa batas Mu Chen sudah cukup untuk menahan salah satu serangan Li Xuantong. Sekarang, eksekusi itu langsung membunuh ahli tahap akhir Heavenly Fusion Stage. Petik 2. Mu Chen juga menghembuskan napas dalam-dalam. Auranya sedikit lamban. Serangan itu telah banyak terkuras darinya. Mu Chen berdiri tinggi di udara. Dengan jentikan pergelangan tangannya,
pagoda 9 lapisan muncul di telapak tangannya, lalu terbang di belakangnya untuk memblokir serangan bayangan hitam yang tersisa dengan lengan yang lumpuh. Mu Chen perlahan berbalik untuk menghadapi bayangan hitam yang ketakutan dan dengan ringan tersenyum, sepertinya kamu telah memilih target yang salah. Petik 2. Jadi, apakah kamu masih ingin melawan? Bayangan hitam itu sedikit bergetar. Mata yang dipenuhi dengan aura menyeramkan kini dipenuhi rasa takut. Acara hari ini benar-benar terlalu mengerikan untuk dibicarakan. Kamu siapa? Nama kamu tidak ada di peringkat surgawi Akademi Spiritual Utara Heavens. Bayangan hitam itu membalas dengan keras. Ketika Mu Chen mendengar itu, dia mengerutkan alisnya. Dia dengan dingin menatap orang di depannya. Aku mengerti bahwa kamu sudah familiar dengan apa yang terjadi di Akademi Spiritual Surga Utara. Aku bertanya-tanya, siapa kamu? Petik 2. Bayangan hitam itu terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa ucapannya yang sederhana akan menimbulkan kecurigaan pemuda ini di hadapannya. Orang ini terlalu sulit untuk dihadapi. Tidak mungkin untuk menyelesaikan misi malam ini. Aku hanya bisa kembali dan melaporkan bahwa kami membuat kesalahan dalam memperkirakan kekuatan target kami. Bayangan itu menggertakkan giginya. Tombak hitam di tangannya menembak ke arah Mu Chen saat bayangan itu sendiri mengambil kesempatan dan terbang menjauh. Pagoda di tangan Mu Chen diperluas dan diblokir tombak seperti perisai besar. Dia menyaksikan bayangan hitam melarikan diri ke hutan dengan ekspresi kosong. Dengan menjentikkan jarinya, pagoda 9 lapisan itu mengembang lagi. Lapisan pertama meledak dengan lampu emas. Raungan terdengar ketika cahaya berubah menjadi naga emas yang merobek hutan. Bayangan hitam tidak bisa mengelak tepat pada waktunya ketika naga itu bertabrakan dengannya. Bang! Gelombang kejut yang dahsyat meratakan pohon-pohon di sekitarnya. Bayangan hitam itu batuk darah segar saat sosoknya yang malang terbang mundur dan mendarat di kaki Mu Chen. Berdesir, Longsword Qian berhenti di tenggorokan bayangan. Mu Chen ringan tersenyum dan berkata, "Sekarang, maukah kamu memberitahuku dari mana asalmu? Kamu pasti bermimpi, jika kamu pikir kamu akan mendapatkan sesuatu dariku." Mata bayangan itu gelap ketika dia tertawa. "Brat, jangan, puas. Tak satu pun dari kamu akan melarikan diri." Petik 2. Mu Chen tampak tidak tertarik saat dia menggerakkan pedang panjang melalui tenggorokan bayangan. Dia telah memutuskan bahwa dia tidak dapat mengambil informasi lagi dari bayangan. Kalau begitu, tidak ada gunanya membiarkannya hidup. Petik 2. Mu Chen langsung membunuh orang terakhir, lalu duduk dan terengah-engah. Dia merasa sedikit dipukuli setelah pertempuran kehabisan akal dan kehendak malam tanpa ampun. Berdesir, setelah dia menyingkirkan orang terakhir, serangkaian ledakan sonik bergema dari kejauhan. Mu Chen mendongak kaget dan mencengkeram pedang panjang di tangannya. Tetapi melonggarkan cengkeramannya ketika dia menyadari bahwa itu adalah Sulinger. Mu Chen. Sulinger mendarat di sebidang tanah kosong dan menerima kondisi Mu Chen yang berdarah dengan sekali pandang. Dia langsung terkejut dan wajahnya yang menawan kehilangan warnanya saat dia dengan cemas bergegas menghampirinya. "Aku baik-baik saja." Petik 2. Mu Chen melambaikan tangannya ke arahnya. Susuan, Guo Xiong dan Li Qing mengikuti setelah Sulinger, wajah mereka juga dipenuhi dengan kecemasan. Mereka menghela nafas lega ketika mereka mengkonfirmasi sendiri bahwa Mu Chen masih hidup. Mereka melihat dua mayat dengan ekspresi kosong, lalu kembali ke Mu Chen dengan kebingungan di mata mereka. "Kamu membunuh keduanya, bagaimana dengan dua lainnya? Bukankah Linger mengatakan bahwa ada 4? Petik 2. Semua mati. Petik 2. Mu Chen agak gemetar saat dia berdiri. Dia melihat tubuhnya yang berlumuran darah dan tersenyum kepada mereka tanpa daya. Semua mati. Wajah Susuan, Sulinger, Guo Xiong dan Li Qing berubah saat mereka melihat Mu Chen dengan tak percaya. "Kamu melakukan ini." Mu Chen melihat sekeliling dan menjawab, "Apakah ada orang lain di sini?" Susuan dan 3 lainnya terdiam saat mereka menyaksikan Mu Chen dengan ekspresi aneh. Menurut Sulinger, keempat orang itu seharusnya menjadi pembunuh tahap akhir Heavenly Fusion Stage dengan pengalaman yang sangat kejam dan kaya. Susuan bisa saja membunuh mereka secara langsung, tetapi bahkan Guo Xiong dan Li Qing, yang merupakan kuasa Heavenly Transform Stages, akan mundur kembali. Tidak mungkin mereka bisa membunuh para pembunuh. Tapi Mu Chen telah mencapainya. "Tangguh!" Guo Xiong berseru kagum saat dia memberi acungan jempol pada Mu Chen.
Mu Chen jelas mendapatkan rasa hormatnya dengan mencapai prestasi seperti hanya fase awal tahap surgawi fusion. Mata Li Qing juga dipenuhi dengan takjub saat dia melihat Mu Chen. Haha, sepertinya aku benar-benar membuat pilihan yang tepat dalam memilihmu sebagai teman kami. Su Xuan tersenyum manis. Namun, matanya yang menawan masih memiliki ekspresi aneh saat dia melihat Mu Chen. Berhenti menggodaku, aku hanya berjuang untuk hidup aku. Tidak ada yang luar biasa, aku hanya sedikit lebih kejam dari mereka. Petik 2. Mu Chen menggelengkan kepalanya, lalu bertanya, apakah kamu tahu siapa mereka? Mengapa mereka menyerang kita? Formasi seperti itu mungkin bukan milik kekuatan biasa, kan? Petik 2. Longsword di tangan Su Xuan merobek baju mayat bayangan hitam, memperlihatkan tato di dadanya, sebuah istana yang diangkut di punggung naga. Aura amat buruk perlahan keluar darinya. Su Xuan menatap tato itu ketika cahaya dingin melintas di matanya. Mereka dari Istana Naga Iblis. Istana Naga Iblis. Istana Naga Iblis. Mu Chen mengerutkan kening pada kata-kata Su Xuan, karena dia tidak terbiasa dengan nama itu. Selain itu, dia tidak ingat menyinggung beberapa Istana Naga Iblis dalam perjalanan mereka ke sini. Kanan, apakah mereka benar-benar dari Istana Naga Iblis? Wajah Guo Xiong dan Li Qing berubah menjadi dingin, tidak heran mereka memiliki formasi yang kejam. Jadi, itu mereka. Petik 2. Su Xuan dengan ringan mengangguk. Orang-orang yang mencegat kami sebelumnya adalah 2 tahap transformasi surgawi dan 3 tahap transformasi kuasi surgawi. Tidak banyak kekuatan dalam 1000 mil dari White Dragon Hillock yang mampu mengirimkan formasi seperti itu. Dia tersenyum pada Mu Chen yang sedikit cemberut saat dia berbicara. Kamu baru di Akademi Spiritual Surga Utara, jadi tidak aneh kalau kamu tidak tahu tentang Istana Naga Iblis. Beberapa ratus tahun yang lalu, satu kekuatan yang kuat memerintah seluruh benua Surga Utara, Istana Naga Iblis. Petik 2. Apakah mereka lebih kuat dari Akademi Spiritual Surga Utara? Mu Chen mengernyit saat dia menganggap hal yang tak terbayangkan. Tidak, meskipun Akademi Spiritual Surga Utara kami tinggal di benua yang sama, kami tidak pernah memiliki pikiran untuk berkuasa. Kami tidak ikut campur dalam peristiwa yang terjadi. Itu sebabnya Istana Naga Iblis mengambil kesempatan untuk bangkit dan menjadi penguasa benua Surga Utara. Petik 2. Guo Xiong tersenyum, namun, Istana Naga Iblis tidak puas, bahkan setelah mereka menjadi penguasa benua. Akademi Spiritual Surga Utara di pusat benua adalah duri di pihak mereka. Mereka tahu bahwa mereka hanya bisa menjadi tuan sejati dengan mengeluarkan Akademi Spiritual Surga Utara. Mereka ingin menggunakan benua sebagai markas mereka saat mereka menyerang dan menyerang benua lain. Petik 2. Mu Chen menyapu lidahnya di sekitar mulutnya. Betapa ambisiusnya Istana Naga Iblis. Lupakan tentang memerintah benua Surga Utara, mereka sebenarnya berani mengambil tindakan terhadap Akademi Spiritual Surga Utara. Sebagai hasilnya, Istana Naga Iblis mulai menyerang Akademi Spiritual Surga Utara beberapa ratus tahun yang lalu. Pertempuran itu benar-benar mengguncang dunia dan banyak ahli jatuh. Seluruh benua terlibat dalam pertempuran. Petik 2. Mu Chen tampak terguncang. Kekuatan Istana Naga Iblis jelas menakutkan untuk dapat memerintah seluruh benua Surga Utara. Sementara itu, Akademi Spiritual Surga Utara telah puas dan stabil duduk di pusat benua Surga Utara selama ribuan tahun. Fondasi mereka sama dalam dan tak terukur. Tabrakan 2 kekuatan seperti itu pasti akan menghasilkan kehancuran yang menghancurkan. Pertempuran itu berlangsung bertahun-tahun. Pada akhirnya, Akademi Spiritual Surga Utara berdiri menang, sementara Istana Naga Iblis mundur karena kekalahan, kekuatan mereka menurun. Kekuatan-kekuatan yang pernah mereka tekan membalas dendam terhadap mereka. Kursi penguasa Istana Naga Iblis telah benar-benar hancur. Petik 2. Su Xuan menatap mayat-mayat dan berkata, namun, kelabang mati tetapi tidak pernah jatuh. Meskipun Istana Naga Iblis dikalahkan, mereka tidak dihancurkan. Mereka masih bersembunyi di benua Surga Utara, memulihkan diri, sementara mereka menunggu kesempatan untuk datang. Petik 2. Selama bertahun-tahun, siswa Akademi Spiritual Surga Utara kami yang telah pergi untuk pelatihan sering menghadapi berbagai serangan. Setengah dari mereka berasal dari Istana Naga Iblis. Petik 2. Setiap tahun, sekitar setengah dari siswa yang mati di benua Surga Utara berada di tangan Istana Naga Iblis. Petik 2. Cil berkumpul di wajah Su Xuan yang pemarah saat dia berbicara. Dia dengan jelas, dan dengan pahit, membenci Istana Naga Iblis.
Apakah Akademi telah mengambil tindakan? Mu Chen bertanya dengan alis berkerut. Kamu tahu bahwa tidak ada yang lembut setelah kamu meninggalkan perbatasan Akademi Spiritual Surga Utara. Pada saat yang sama, ini berfungsi sebagai pengalaman, satu-satunya cara kamu bisa menjadi ahli sejati adalah dengan mengalami kebutuhan untuk membunuh untuk diri sendiri. Itu sebabnya mereka mengirim siswa untuk berlatih. Di dunia ini, bagaimana bisa ada yang tumbuh lebih kuat tanpa membayar harga? Petik 2. Selain itu, Aula Misi Akademi Spiritual Surga Utara kami memiliki papan khusus Dewan Bonti. Semua nama di sana terkenal karena banyak siswa yang pergi untuk berlatih mati oleh tangan mereka. Itu sebabnya akademi kami mengeluarkan hadiah untuk mereka. Siswa yang membunuh target hadiah itu akan sangat dihargai. Petik 2. Bounty Board. Mu Chen bingung. Dia bahkan belum pernah mendengar papan ini sebelumnya. Jelas, hanya siswa yang kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu yang dapat memperoleh akses untuk mengejar orang-orang jahat di Dewan Bonti. Setiap target di Dewan Bonti adalah sosok yang kejam, sangat banyak sehingga mereka bahkan dikenal di Akademi Spiritual Surga Utara. Semua misi itu sangat berbahaya dan sulit, itulah sebabnya mereka dikenal sebagai misi paling menyakitkan dari Akademi Spiritual Surga Utara. Petik 2. Guo Xiong berdiri di samping menjilat bibirnya. Apa yang terukir dalam pikiranku adalah peristiwa yang mengguncang seluruh Akademi Spiritual Surga Utara kita. Saat itu, Shen Changsheng baru saja keluar dari pengasingannya dan mengambil salah satu dari misi karunia ini. Selain itu, yang dia terima adalah peringkat 3 dari Bounty Board, bakat ekstrim dari Istana Naga Iblis, Naga Setan Darah, Yu Yuan. Petik 2. Naga Setan Darah, Yu Yuan, Mu Chen bergumam. Yu Yuan ini sangat kuat. Sebelum ini, Akademi Spiritual Surga Utara telah mengirimkan 20 kelompok untuk pelatihan, termasuk 2 kakak kelas tahap awal transformasi surgawi. Bahkan yang terburuk di antara mereka adalah tahap akhir Heavenly Fusion Stage. Formasi seperti itu sudah hebat, tetapi ketika mereka bertemu Yu Yuan, hanya satu suster senior yang melarikan diri, dilindungi oleh yang lain. Petik 2. Setelah itu, Akademi Spiritual Surgawi Utara kami berusaha melakukan perburuan yang gagal. 2 dari kelompok perburuan akhirnya malah terbunuh, meningkatkan ketenaran Yu Yuan. Setelah itu, tidak ada orang lain yang berani menerima misinya. Petik 2. Guo Xiong memiliki ekspresi kekaguman. Sampai Shen Changsheng datang. Petik 2. Shen Changsheng masih bukan peringkat 1 saat itu, hanya di suatu tempat di 10 besar ranking surgawi. Dia sering bersembunyi sendirian, tetapi hari itu, dia keluar dari pengasingan dan meledak. Dengan tombaknya, dia melonjak ke peringkat 1 dari peringkat surgawi. Petik 2. Setelah itu, ketika badan siswa shock, dia menerima misi karunia Yu Yuan. 10 hari kemudian, dia kembali dengan tombak di atas bahunya dan kepala Yu Yuan di ujungnya. Petik 2. Mata Guo Xiong mendidih dengan kegembiraan saat dia mengingat keterkejutan besar yang dibawa ke Akademi Spiritual Surga Utara. Semua orang tercengang ketika mereka mengangkat kepala mereka ke arah Dewa Perang yang kembali dengan tombak di bahunya. Mereka sangat terkejut. Petik 2. Mu Chen menatap Guo Xiong, yang matanya masih mendidih dan leaking, kecantikan es yang tampak jauh saat ini. Dia bisa melihat bahwa kakak senior ini, Shen Changsheng, yang belum pernah dia temui sebelumnya, memiliki posisi yang sangat tinggi di mata para siswa itu. Dia penasaran, seberapa kuat sosok seperti legenda ini. Seberapa kuat dia dibandingkan dengan Li Xuantong. Shen Changsheng memang individu yang kuat, Susuan mengkonfirmasi dengan suara lembut. Kamu bisa menganggap Akademi Spiritual Surga Utara sebagai tempat berkumpul bagi para jenius. He Yao, Su Huang, dan yang lainnya juga cukup luar biasa. Ada banyak yang menyembunyikan diri dari publik, menunggu hari mereka memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang dan menjadi tokoh-tokoh kuat yang menjulang ke langit. Bahkan masih, tidak peduli seberapa luar biasa mereka masih tidak bisa mengguncang puncak peringkat surgawi, Dewa Perang yang agung itu. Petik 2. Sebagian besar target di Dewan Bonti berasal dari Istana Naga Iblis. Mereka adalah satu-satunya yang akan mencoba membunuh siswa kami dengan cara apapun. Petik 2. Susuan memandang Mu Chen, sekarang kamu tahu tentang perselisihan darah antara akademi Spiritual Surga Utara kami dan Istana Naga Iblis. Mu Chen mengangguk. Tampaknya Istana Naga Iblis ini seharusnya tidak diremehkan. Akademi Spiritual Surga Utara memungkinkan ini terjadi adalah demi pelatihan siswa mereka.
tetapi juga mungkin karena mereka tidak memiliki cara untuk menarik istana naga iblis dari akarnya. Kali ini, sepertinya istana naga iblis telah memperhatikan kita. Fitur wajah menawan Susuan menyatu. Sejauh yang aku tahu, penguasa naga putih yang jatuh di sini dulunya adalah anggota berpangkat tinggi dari istana naga iblis. Namun, dia mengkhianati mereka. Kemungkinan istana naga iblis mengirim ahli mereka karena penampilan treasury roh sovereign ini. Ketika saatnya tiba, kita harus berhati-hati. Petik 2. Mu Chen, Guo Xiong, Li Qing, dan Su Suan semua mengangguk. Mereka merasakan ketidaknyamanan. Tampaknya misi ini tidak akan mudah diselesaikan. Kita harus bergerak. Kami akan memanfaatkan malam hari dan fakta bahwa kami baru saja menggagalkan istana naga iblis. Terbaik jika kita kehilangan mereka sepenuhnya, kata Susuan. Tak satu pun dari mereka yang keberatan. Mereka mencoba merapikan area, kemudian menuju lebih dalam ke White Dragon Hillocks dengan kewaspadaan yang meningkat. Pesta Mu Chen menuju lebih dalam ke bukit-bukit. Sementara itu, Bai Dong berdiri di hutan di lereng yang jauh, warnanya berubah abu-abu baja. Sampah, sampah, 4 potong sampah. Heavenly Fusion Stage tahap akhir kekuatan dan mereka bahkan tidak bisa menyingkirkan seorang gadis yang bahkan bukan tahap akhir tahap Heavenly Fusion dan anak laki-laki tahap awal tahap Heavenly Fusion Stage. Bai Dong melihat ke bawah pada 4 token giok berwarna hitam di tangannya, yang benar-benar hancur. Itu menunjukkan bahwa keempatnya sudah terbunuh. Tetua berjubah abu-abu berdiri di sebelah Bai Dong, ekspresinya bingung. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka berdua bisa membunuh 4 pengawal naga iblis? Petik 2. Dia akrab dengan kekuatan pengawal naga iblis. Bahkan dia harus menunggu waktunya jika dia ingin berurusan dengan mereka berempat bersama. Tapi sekarang, anak laki-laki dan perempuan, masih berbau susu ibu mereka, membunuh mereka. Bai Dong sangat marah sehingga dia menghancurkan pecahan giok di tangannya. Kemudian, dia melihat ke kedalaman hutan dengan tatapan menyeramkan di matanya. Beritahu ayahku, sepertinya kita tidak perlu khawatir akan diekspos lagi. Selama kita mendapatkan apa yang ada dalam Spirit Treasury, kita dapat menarik diri dari tempat ini. Tapi, sebelum kita pergi, aku ingin hal-hal menjijikkan itu dimusnahkan.